Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 2 ya, di bulan Agustus 2023. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya, buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau kalian ada di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita lihat hari ini ya untuk update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini dari data coin market cap menunjukkan kenaikan yang cukup lumayan lah ya di 2,4%. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga para rival-rivalnya, di mana di sini terlihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya di 1,94% guys. Kita akan lihat nanti seperti apa kenaikan dari grafiknya ya. Kemudian untuk Ethereum ya, di sini juga mengalami kenaikan di 1,18. Kemudian untuk BNB naik di 1,98%, XRP di 1,45% ya, hijau juga. Kemudian untuk Dogecoin, Cardano, Solana, Tron, Litecoin ini tidak terlalu jauh ya perbedaannya untuk beberapa altcoin, dan ini terlihat dari perubahan yang terjadi hari ini guys. Rata-rata antara 1 sampai 2% aja ya untuk altcoin. Kemudian untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini ya. Untuk close candle-nya kemarin ini sempat turun menyentuh harga di 28.600 dan sayang sekali ya belum tersentuh guys untuk rekomendasi kita untuk DCA di harga 28.500 guys. Tidak apa-apa karena namanya prediksi, kita tidak bisa menebak secara pasti ya mau kemana arah dari pergerakan harga Bitcoin ini. Dan sempat setelah turun kemarin ya langsung naik guys setelah adanya komitmen ya dari MicroStrategy ya untuk menambah lagi perbendaharaan dari Bitcoinnya. Nah ini cukup menarik ya. Dan kita langsung saja ke informasinya aja ya yang masih berhubungan dengan Bitcoin ini. Jadi seperti yang kita lansir dari harian Crypto News ya, bahwa Bitcoin ini mencapai level tertinggi dalam waktu 1 minggunya, mendekati di $30.000 ya setelah MicroStrategy mengumumkan rencana untuk menjual sahamnya dan membeli lebih banyak Bitcoin lagi guys. Nah ini menarik ya. Jadi Bitcoin mencapai level tertinggi 1 minggu di $29.700-an ya pada hari Selasa setelah perusahaan perangkat lunak Amerika Serikat MicroStrategy mengisyaratkan niat untuk menambah kepemilikan Bitcoin secara signifikan. MicroStrategy mengumumkan yang melalui pengajuan ke Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat SEC bahwa mereka berencana untuk menjual saham sebanyak $750 juta ya, yang sebagian hasilnya akan digunakan untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Pada tanggal 27 Juni, MicroStrategy memiliki 152.333 Bitcoin, sekitar 0,0078% ya dari keseluruhan pasokan mata uang kripto saat ini yang berjumlah sekitar 19,44 juta token Bitcoin. MicroStrategy pertama kali mulai mengumpulkan Bitcoin ya pada Agustus 2020 dan telah menambah kepemilikan secara berkala sejak saat itu dengan mantan CEO dan juga ketua eksekutifnya saat ini yaitu Michael Saylor ya, salah satu pendukung terbesar dan juga paling vokal dalam mata uang kripto ini guys. Jadi jika MicroStrategy ini memilih untuk mengumpulkan $750 juta ya dan kemudian memiliki untuk memasukkan semua ke dalam Bitcoin, itu akan dapat mengamankan sekitar 25.000 token pada harga pasar saat ini guys. Dan tentu saja ketika pembeli sebesar ini memasuki pasar dan terutama ketika mereka mengumumkan rencana mereka bahwa mereka akan memasuki pasar, mereka cenderung membayar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dan reaksi Bitcoin terhadap pengumuman pada hari Selasa menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi ya. Dan pada level saat ini di $29.700-an Bitcoin naik lebih dari 4% ya, atau $1.200 ya dari posisi terendah hari Selasa di 28.500-an guys. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh MicroStrategy ini membuat sentimen positif lagi terhadap Bitcoin pada khususnya ya, dan itu terlihat dari pergerakan harga Bitcoin yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat kemarin dengan ngerengkan di $1.200 ya pada hari kemarin, dan kita akan lihat nanti seperti apa efeknya, apakah akan menjadi trigger ya untuk masuk lagi ke Bitcoin karena melihat antusiasme dari MicroStrategy ini yang semakin masif ya ke depannya. Ini cukup menarik guys untuk diikuti, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Seperti yang kita lansir dari harian The Block ya, dan mungkin beberapa hari ini kalian cukup ramai diperbincangkan ya
di mana ada salah satu meme token yang dibangun di jaringan Base, yaitu sebuah blockchain yang dibangun oleh Coinbase ya. Dan ini cukup menarik guys, di mana token meme ini yang diberi nama BALT yang terinspirasi ya dari CEO dari Coinbase ini, si Brian Armstrong yang botak ya. Dan token ini diberi nama BALT yang berarti botak ya kalau kita artikan ke Indonesia. Dan ini cukup menarik guys karena kemarin sempat naik hampir kalau nggak salah ya itu sekitar 147 atau 143 juta persen guys kenaikannya. Ini keren banget ya. Dan di sini diinformasikan bahwa meme coin botak atau BALT ini memiliki hubungan potensial dengan penelitian Alameda guys. Nah ini yang menarik ya. Dan ini berdasarkan temuan dari peneliti Wintermute. Jadi token BALT ini menarik perhatian yang signifikan dalam dunia kripto minggu lalu ya, mengumpulkan kapitalisasi pasar sebesar 85 juta dolar pada puncaknya, dan penarikan likuiditas secara tiba-tiba membuat harga menukik hampir mencapai nol, menyerupai fitur-fitur dari rug pull ya. Dan sebuah strategi menipu di mana pengembang atau pemegang utama menyedot likuiditas ya, yang menyebabkan harga token ini runtuh ya. Dan pengembang token mengakui menghapus likuiditas di Twitternya. Igor Igamberdiev sebagai kepala penelitian di Wintermute menyoroti sebuah temuan yang menunjukkan bahwa BALT deployer sebagai alamat kontrak pintar yang digunakan untuk membuat meme coin BALT di jaringan Base terhubung ke Alameda Research, mantan bagian penelitian dan juga perdagangan dari FTX Exchange yang sekarang telah runtuh guys. Inti dari temuan Igamberdiev ini adalah identifikasi wallet yang lebih tua dengan kode 0x000F7F yang terhubung ke penyebar. Tautan ini dibuat oleh fakta bahwa alamat deployer BALT dan juga 0x000F7F ini memiliki akun deposit yang sama di FTX Exchange. Selain itu ya, Alameda telah berinteraksi langsung dengan alamat wallet yang terakhir sejak Juni 2021 guys. Igamberdiev juga menemukan bahwa wallet yang tadi menunjukkan aktivitas yang cukup besar ya selama 2019 sampai 2020 di platform termasuk Oasis, OX versi 2.1, kemudian DYDX versi 2 dan juga Set Protocol. Sifat dari interaksi ini menyeratkan bahwa pemilik wallet ini memiliki modal dan ketajaman teknis yang signifikan guys. Meskipun ini tidak membuktikan bahwa Alameda yang menggunakan token BALT, jejak on-chain menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antara pengembangnya dan juga Alameda. Menurut Igamberdiev, dompet yang disebutkan di atas ditautkan ke alamat wallet lain yaitu 0xF3AD7B yang menunjukkan perilaku on-chain yang khas FTX. Hubungan tersebut ditentukan berdasarkan penggunaan bersama alamat setoran FTX yang sama dengan OX000F7F ini guys. Wallet kedua ini diakui sebagai pedagang utama di DYDX Exchange ya, dan berperan dalam proposal awal di SushiSwap. Alamat tersebut juga menerima POAP NFT dari peluncuran Yearn dan juga mengoleksikan sejumlah besar token farming di platform seperti Compound, SushiSwap, Rim, dan juga Stargate. Aktivitas ini sejalan dengan operasi DeFi khas FTX ya. Ini berdasarkan spekulasi dari Igor. Selain itu, dia menyarankan bahwa keterlibatan utama wallet dengan bursa luar negeri lebih jauh mengisyaratkan koneksi FTX guys. Jadi masih menjadi pertanyaannya, apakah BALT ini ada hubungannya dengan Alameda Research dan juga FTX? Ini cukup menarik guys, dan apakah ini salah satu cara ya yang dilakukan oleh Alameda Research untuk bisa mengembalikan dana ataupun kerugian di investasi yang dilakukan pada FTX yang sudah hancur kemarin guys. Kita akan lihat nanti seperti apa kelanjutannya, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan guys bahwa Binance menyelesaikan pembakaran ataupun burning untuk token Terra Classic ya atau LUNC, dan ini jumlah dan detail lainnya. Binance telah menyelesaikan putaran ke-12 pembakaran atau burning token Terra Classic atau LUNC, sebuah proses yang mengurangi pasokan token dan bertujuan untuk meningkatkan kelangkaannya. Menurut informasi yang diperoleh ya, bursa tersebut membakar 1,41 miliar token LUNC yang setara dengan setengah dari pendapatan komisi perdagangan LUNC di platform tersebut. Dengan harga pasar saat ini mewakili sekitar 112.000 US dollar. Pasar saham akan mengumumkan ketentuan pembakaran Terra Luna putaran ke-13 dan postingan blog yang akan dibagikan besok. Terra Luna menjadi Terra Classic atau LUNC setelah peristiwa depegging ya besar-besaran pada Mei 2022 ketika stablecoin yang dipatok USD yaitu UST turun di bawah $1 guys dan memicu penjualan besar-besaran token Luna. Hal ini menyebabkan harga Luna turun hingga hampir nol di atas $100, menghapus nilai miliaran dolar dan mengacaukan blockchain Terra Luna guys. Tim Terra memutuskan untuk memulai kembali project dengan nama yang sama tetapi dengan block Genesis baru dan penawaran token baru. Rantai asli berganti nama menjadi
Terra Classic dan token asalnya menjadi Luna Classic atau Lunsi. Oke, jadi seperti yang sudah diinformasikan ya bahwa Binance ini akhirnya sudah menyelesaikan, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Binance ya sebagai kontribusi dalam usaha untuk bisa mengembalikan lagi ya harga dari Luna Classic yang sudah hancur kemarin guys. Ini cukup bagus ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Watcher.guru, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Ripple akhirnya membuka 1 miliar token XRP dari escrow di tengah rumor banding oleh SEC guys. Jadi dalam perkembangan signifikan baru-baru ini, seorang hakim Amerika Serikat menjatuhkan keputusan yang menentukan bahwa XRP Ripple tidak boleh diklasifikasikan sebagai sekuritas, yang mengakhiri perselisihan hukum antara XRP dan juga SEC. Sebagai hasil dari keputusan penting ini, harga XRP mengalami lonjakan yang luar biasa ya di pasar. Dan kemenangan ini dianggap monumental bagi Ripple karena gugatan hukum yang berkepanjangan telah berakhir. Namun rumor mulai bermunculan bahwa SEC mungkin akan mengajukan banding. Ketua SEC Gary Gensler juga mengomentari situasi tersebut. Di tengah drama yang memanas ini, Ripple Labs telah bergerak maju dengan jadwal perilisan 1 miliar token XRP guys. Menurut data dari Whale Stats, Ripple mengeksekusi 4 transaksi yang melibatkan total 2 transaksi senilai 400 juta token XRP dan 2 transaksi masing-masing senilai 100 juta token XRP. Token-token ini dijadwalkan akan tetap terkunci hingga tanggal 1 September mendatang, dan pada saat itu batch Ripple berikutnya akan dilepaskan ke dalam sirkulasi guys. Untuk memastikan kepastian yang lebih besar dalam pasokan XRP, Ripple sebelumnya telah menempatkan 55 miliar token XRP ya ke dalam serangkaian escrow. Ini mewakili 55% dari seluruh potensi pasokan. Escrow ini disimpan ya dengan aman di buku besar, dan pelepasannya diatur oleh mekanisme buku besar yang diberlakukan melalui konsensus untuk mengatur pasokan XRP. Tujuan utama di balik pendekatan ini adalah untuk meningkatkan prediktibilitas pasokan token Ripple. Perilisan XRP telah berlangsung sejak tahun 2017, dan perilisan terakhir dari escrow yang ada diperkirakan akan dilakukan akhir tahun ini, dan tepat sebelum dimulainya fase escrow berikutnya. Fase tersebut akan berakhir pada Maret 2026 nanti guys. Jadi apakah efek dari pelepasan ataupun pembukaan kunci dari token XRP ini yang cukup banyak banget ya dengan harga yang saat ini, apakah akan bisa menaikkan atau malah justru akan menurunkan? Jadi kalian harus bisa menentukan kira-kira prediksinya seperti apa guys. Kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang XRP ini guys. Jadi jangan sampai kalian nyangkut ya, atau kalian sudah beli di harga yang mahal tapi ternyata malah turun guys. Jadi harus riset mandiri ya. Dan untuk informasi yang terakhir kita lansir dari Watcher.guru, di mana untuk tingkat dari burning Shiba Inu ini turun tajam guys hingga minus 81% ya saat Shibarium ini mencapai pencapaiannya. Jadi Shiba Inu sebagai koin meme yang terkenal dan juga salah satu yang terbesar ya di kategorinya, telah secara aktif melakukan proyek pengembangan termasuk Shiba Inu Burn yang dirancang untuk mengurangi supply token. Data terbaru dari Shibburn menunjukkan ya penurunan tajam sebesar 81% dalam tingkat pembakaran Shiba Inu dalam 24 jam terakhir. Data menunjukkan ya bahwa selama periode ini hanya 17,5 juta token Shiba yang masuk ke wallet mati. Burn rate dari Shiba Inu secara konsisten berada dalam tren penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Namun peluncuran Shibarium diharapkan dapat meningkatkan permainan dari burning ini guys. Terlihat ya dari grafik untuk burn rate di sini. Grafiknya turun terus ya. Sejak diperkenalkan pada 11 Maret, testnet Shiba Inu Shibarium ya telah menunjukkan kemampuan pemrosesan transaksi yang mengesankan, menangani total 34,1 juta transaksi hingga saat ini, dan jaringan ini juga telah menghasilkan 1,9 juta blok dengan waktu blok rata-rata di 5 detik yang mengindikasikan ya bahwa operasi yang efisien. Selain itu, menurut data dari Papiscan, jumlah alamat wallet telah melampaui di 17 juta alamat ya, dan menyoroti basis pengguna yang terus bertambah. Papinet Shibarium diluncurkan setelah penghentian berulang kali pada tanggal 11 Maret, dan sejak saat itu testnet telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa ya dalam waktu singkat. Namun demikian, komunitas SHIB sedang menunggu peluncuran Shibarium guys. Nah, penurunan dari burn rate Shiba Inu ini apakah karena para investor ini merasa akan rugi ya jika terus melakukan burn rate karena adanya peluncuran Shibarium yang sudah tidak lama lagi guys, dan sepertinya para investor ini menunggu ya sebelum mereka melakukan burn atau pembakaran ataupun transfer ke wallet mati. Mereka ingin mengoptimalkan profitnya dulu guys pada saat Shibarium nanti diluncurkan guys. Mungkin seperti itu ya. Makanya turunnya cukup lumayan tinggi ya di 81,9% guys. Kita tunggu aja kejutan apa yang terjadi pada Shibarium nanti ataupun Shiba Inu ya dengan peluncurannya.
Dan kita doakan aja semoga ini menjadi titik balik untuk kebangkitan dari Shiba Inu ke depannya guys. Oke, untuk sekarang sekian dulu ya informasi untuk hari ini guys. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang menarik. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.